Tadi kan pertama brand, tapi brandnya satu A. Nah, satu A-nya adalah memang sudah dikenal. Satu B-nya sudah di bawah lindungan hukum nggak gitu lah. Misalnya Oh. eh, sudah terdaftar sebagai kekayaan intelektual atau paten lah atau apa gitu ya. Dan Mhm. tentu itu ya. Brandnya, logonya, namanya, cek sistemnya. Sistem di bisnis tersebut tuh sudah standardized atau belum. Itu karena apa? Yaitu tadi konsistensi mereka dalam menghasilkan produk yang berkualitas didukung oleh bisnis proses yang terstandardized. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kita bertemu lagi nih di rekaman yang baru. Sekarang kita mau sharing-sharing terkait informasi yang baru lagi dengan Coach Aditya Amijaya. Sebelumnya kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, Halo Coach, ada aktivitas apa aja nih Coach di hari ini? hari ini rekaman Mm-mm, itu mm-mm. sama Aisyah. Oke, terus apa lagi nih Coach? Ya kerja lah, kerja mengerjakan tugas-tugas. Oke Coach Adit, hari ini kita mau sharing-sharing lagi nih Coach. Aku mau nanya boleh ya Coach? Boleh. Oke, jadi aku mau nanya gini nih Coach. Emang kalau kita ngambil usaha ya Coach ya, kayak usaha franchise gitu nih, sebenarnya emang kalau dengan franchise yang kita ambil itu apakah bisa sukses Coach? Terus sebenarnya ada nggak sih apa pertimbangan-pertimbangan ya yang kita ambil seperti franchise apa sih yang bisa cocok dan bisa berkembang ketika kita sudah laksanakan gitu? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan franchise yang seperti apa yang kita ambil? Itu Coach. Waduh. Jadi jawaban pertama bisa, Mm-mm, bisa sukses. Karena mm-mm. banyak kan memang franchise yang sukses ya. Iya betul. Waralaba dan outlet waralaba yang sukses gitu Mm-mm. ya. Banyak gitu. Berarti bisa nih sukses. Oh, oke. Yang Kalau kedua, sukses bisa. ya jadi bisa ini nyambung ke pertanyaan kedua kamu gitu ya. Mm. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Asal ada dengan pertimbangan-pertimbangan gitu kan. Tadi kan kamu apa sih Iya betul Coach. pertimbangan-pertimbangannya gitu ya. Tapi Bisa pertimbangan yang sukses seperti dengan apa? Itu aku nggak pertimbangan-pertimbangan tahu. tertentu. Mm-mm. Jadi bisanya nggak usah dibahas lagi, bisa gitu ya. Mm-mm. Atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ini yang memang kita lakukan dan menjalankan. Itu ya. Iya. Nah, pertimbangan-pertimbangan apakah untuk membeli sebuah franchise gitu ya, Mm-mm. menjual sebuah sistem franchise. Ya banyak sih sebetulnya ya, rentetan banget ya. Cuman mungkin saya coba urutkan yang paling ini dulu deh. Yang pertama, Oke, yang pertama apa nih Coach? brandnya udah ini belum ya? Oh. Brandnya udah ya sudah dikenal. Yang kedua sebetulnya, jadi bukan kedua. Tadi kan pertama brand, tapi brandnya satu A. Nah, satu A-nya adalah memang sudah dikenal. Satu B-nya sudah di bawah lindungan hukum nggak gitu lah. Misalnya Oh. eh, sudah terdaftar sebagai kekayaan intelektual atau paten lah atau apa gitu ya. Dan tentu itu ya. Brandnya, logonya, namanya, jangan nanti udah tengah jalan ada yang klaim gitu kan. Ada yang nuntut, nggak boleh, harus diganti, wah heboh gitu. Nah itu brandnya tuh harus benar-benar carilah perusahaan franchise franchisor yang memang bisnis yang di franchise-kan itu memang sudah terregistrasi gitu ya. Itu penting tuh dari sisi hukum. Kedua, harus jelas nih pangsa pasarnya gitu ya. Pangsa pasar dari produknya ini gitu ya. Mungkin sama-sama kopi mungkin ya. Kan sekarang banyak ya franchise kopi yang lokal-lokal waralaba kopi ya. Iya banyak banget Itu Coach. masing-masing itu sebenarnya punya pangsa pasarnya tuh harus jelas ya, karena dengan pangsa pasar yang jelas ini nanti tahapan-tahapan berikutnya tuh bisa dengan mudah dilakukan gitu ya. Jadi udah jelas Mm-mm. pangsa pasar yang mau dituju ya, dan juga franchisernya tuh sudah ada bukti-bukti bahwa memang produk ini memang sudah sukses di pangsa pasar tersebut gitu loh. Oke. Jadi pastikan Anda mempelajari bukti-buktinya gitu loh, bahwa produk ini
sudah sukses di pangsa pasar tersebut. Datanya apa, seperti apa gitu ya. Contohnya ya tadi kopi ini pangsa pasarnya buat siapa? Oh, pangsa pasarnya jelas nih. Buat siapa? Buat para wanita yang pekerjaannya sales di dunia pelatihan. Pangsa pasarnya udah jelas itu, nama Aita pasti ada di situ gitu. Yang beli. Ya contoh ya. Iya coach. Atau jadi mereka sudah brandnya terkenal di pangsa-pangsa tersebut dan memang terbukti sukses di pangsa-pangsa tersebut. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang belum aja udah di franchise-kan, padahal di sini belum siap. Pangsa pasarnya aja belum terbentuk dengan baik. Sistemnya juga. Nah ini balik lagi cek ya. Jadi yang tadi kan terkait dengan pangsa pasar. Kemudian cek sistemnya. Sistem di bisnis tersebut tuh sudah standardized atau belum. Artinya apa? Ya, apakah sistemnya sudah terdokumentasi dengan baik dari hulu ke hilir, dari mulai supplier sampai ke proses ke delivery ke customer-nya, proses operasionalnya, proses keuangannya, macam-macamnya gitu ya, proses marketingnya, semua tuh sudah terdokumentasi nggak, gitu ya, sudah terstandardis kak, ada SOP-nya, ada form, semuanya tuh kalau misalnya, jadi siapapun bisa menjalankan bisnis prosesnya, gitu. Ya. Oke, coach. Dan itu penting gitu ya, karena bagaimana kita bisa memastikan produknya nanti itu konsisten kualitasnya kalau prosesnya sendiri nggak standar. Kalau kamu lihat di bisnis franchise atau franchise besar gitu ya, itu mereka rasanya di mana-mana sama ya, gitu kan? Iya betul coach. Kalau kamu jalan-jalan di kota mana yang mungkin nggak begitu pede dengan makanan lokalnya, ya tinggal datang aja ke salah satu outlet yang itu gitu kan, yang udah jelas rasanya gitu ya. Itu karena apa? Yaitu tadi konsistensi mereka dalam menghasilkan produk yang berkualitas didukung oleh bisnis proses yang terstandardized. Sistemnya terstandardized. Berikut sistem pelatihan karyawannya. Ya, sistem. Nah, itu masuk ke tahap berikutnya nih yang harus dicek. Support sistemnya. Tadi kan sistem untuk di perusahaan, di bisnisnya. Tapi support sistem yang mensupport bisnis sistem ini juga harus ada gitu loh. Oh, beda ya coach ya. Kalau tadi kan kita bahas kayak sistem dalam SOP perusahaannya dan lain-lain gitu ya coach ya. Kalau yang ini support. Nah, ini kalau support system itu benar-benar yang dikelola oleh si franchisor-nya, pemilik franchise-nya ini, dia ada sistem nggak yang memang bisa mendukung kita sebagai franchisee gitu loh. Oke. Macam-macam sih, dari mulai pemasok bahan bakunya mungkin, support dalam hal maintenance mesinnya mungkin, support dalam hal marketingnya, ya, support dalam hal pelatihan-pelatihannya, seminar-seminar, macam-macam ya, mensuplai tenaga kerjanya mungkin gitu ya. Jadi pastikan semua itu tuh mereka bisa mendukung. Jangan sampai begitu udah tanda tangan, bye, udah kamu urus sendiri gitu. Ya, pikirin sendiri penjualannya gitu, segala macam. Pikirin sendiri bagaimana mendevelop timnya gitu. Gak bisa gitu. Iya, sulit. Sama aja disuruh ngerjain bisnis sendiri gitu. Mendingan bisnis dari awal aja gitu. Jadi kan orang mau beli franchise kan karena mereka memang udah gak mau repot ya, mengembangkan bisnis dari nol gitu. Betul. Kalau bisa ditinggal gitu ya berarti kan mereka juga akhirnya gigit jari gitu kan. Mereka juga belum, si pemilik franchisee ini kan, pembeli franchise ini kan rata-rata mereka juga memang belum tertempa melakukan bisnis dari nol kan. Iya. Ya, jadi mereka mengandalkan support dari franchisor agar bisa bisnis berjalan. Mereka udah gak mau repot belajar dari nol. Dan rata-rata mereka gak punya pengalaman di situ. Yang penting ada duitnya. Mereka punya duitnya gitu, terbeli gitu. Iya, karena dia kan dia punya modal nih ya coach ya, mau diriin franchise langsung balik modal dan berkali-kali lipat gitu ya coach ya. Kan namanya juga franchise berarti mau yang instan, nggak mau mulai usaha dari nol gitu ya coach ya. Ya, tetap sih ada usaha yang harus dilakukan, nggak bisa juga untuk mengkaki gitu kan. Terus bisnis berjalan sendiri terus dapat untung gitu-gitunya nggak juga sih gitu. Tetap mereka harus punya dasar-dasar manajemen dan leadership ya untuk memantau dan menggerakkan bisnisnya dia yang dia beli ini. Yang selanjutnya mungkin yang bisa saya katakan terakhir lah ya, dari sekian banyak yang syarat gitu ya, adalah ya pastikan memang produknya
gitu ya. Produknya nih sekarang benar-benar produk yang punya keunikan atau sistem pelayanannya yang mendukungnya juga ada keunikan. Baik lagi ada USP ya, unique selling point, yang membedakan antara, karena ini berkaitan dengan target pasar tadi ya. Iya. Sama-sama bisnis waralaba ayam goreng, kan masing-masing kan ada keunikannya gitu loh. Kalau kamu dites gitu ya, ditutup mata atau ditutup mata, suruh dikasih 3 piring, masing-masing ada 3 ayam goreng yang dari 3 outlet, dari 3 jenis, 3 brand, 3 brand franchise yang berbeda. Kamu bisa tahu nih, oh ini dari si brand A, dicoba, ini tahu dari brand B, tahu dari brand C. Karena ada keunikan rasa. Iya, betul. Ya bukan hanya itu aja sih, pasti ada keunikan-keunikan lain dari sisi pelayan. Dari sisi rasanya, dari sisi lokasinya, dari sisi layanannya, ada yang membedakan dari sisi interiornya segala macam. Atau yang goreng tadi, mungkin dia ada pasar-pasarnya yang keluarga. Tapi ada juga pasar-pasar yang profesional, para pekerja. Ya, beda tuh. Dari bentuk ayamnya kali, dari bentuk ayam gorengnya, packagingnya, cara melayaninya, fasilitas yang ada di tempat itu, semua itu harus mengarah kepada dan yang bisa menarik pangsa pasar yang dituju, gitu ya, menarik mereka untuk datang. Oh, oke. Kan lucu kalau misalnya kamu Aisyah beli bisnis franchise ayam goreng yang katanya target marketnya adalah anak-anak atau keluarga, tapi situasinya kayak workspace gitu. Iya, nggak pas. Kan berarti kan harusnya kan menarik yang datang nanti malah para profesional yang datang gitu misalnya ya. Terus ada internet yang high speed gitu ya, yang anak-anak nggak perlu, mungkin keluarga nggak perlu internet, kan mereka datang situ harusnya tempat mereka suami, istri, anak untuk bisa quality time sharing gitu ya, sharing. Kalau ada wifi nanti mereka main handphone sendiri gitu. Bukannya sharing di situ misalnya. Oke, Coach, ada lagi? Tadi kan ada iya, aku mau nanya lagi nih. Kan tadi kan kita harus mempertimbangkan pangsa pasarnya gitu ya, Coach ya. Apakah sebagai owner yang mau mendirikan franchise gitu harus menganalisis dengan melakukan survei terkait produk-produk apa gitu ya, Coach ya, kayak brand-brand apa nih yang banyak diminati? Apakah harus melakukan survei seperti itu atau tidak, Coach? Oh, itu sih sangat membantu ya. Mereka melakukan, ya mereka beli. Kamu aja kalau mau beli baju aja kan pasti kan juga cek dulu kan, nggak langsung beli gitu kan, harus analisa dulu lah gitu ya. Tentu analisanya nggak serepot, nggak sekompleks kalau mau beli franchise gitu kan, tapi tetap ada proses analisa gitu. Sama, ini apalagi gitu ya, apalagi nanti uang yang mau dia beli itu satu-satunya tabungan yang dia punya gitu. Iya, betul, Coach, maksudnya gitu nih ya. Kan bahaya kalau saya ternyata resikonya nggak terduga gitu. Akhirnya mereka rugi, tutup gitu, karena banyak juga gitu ya. Mereka beli dari franchise yang katanya branded gitu, tapi rugi gitu ya, tutup karena mungkin lokasinya nggak cocok, analisa tadi ya, marketnya itu mereka nggak di tepat gitu ya. Oke, berarti memang bisa ya, boleh dilakukan analisis survei terlebih dahulu nih, produk atau brand apa saja sih yang pangsa pasarnya itu banyak atau dominan gitu ya, Coach ya. Betul. Jadi tetap sih kalau menurut saya, walaupun orang itu tujuannya beli franchise itu karena mereka nggak punya kemampuan bisnis yang gimana, tetap sih kemampuan atau skill bisnis dasar itu mereka kuasai gitu. Sehingga mereka juga nggak salah beli franchise. Wah, jadi bisa ya Coach ya. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mau mendirikan suatu franchise nih, nah sudah bisa memungkinkan juga nih, bisa sukses loh, asal ada dan menjalankan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita bahas pada sesi kali ini ya, Coach ya. Oke, Coach Adit, mungkin teman-teman yang menonton dan menyaksikan tayangan ini nih pengen mengikuti dan belajar nih, Coach, gimana sih menjadi seorang pemilik bisnis gitu. Apakah kita menyediakan pelatihannya nih, Coach? Ya, jadi teman-teman untuk belajar agar bisa berpikir kreatif dalam menjalankan bisnis, nggak ada salahnya sih untuk mempertajam kemampuan tersebut dengan belajar yang bisnis coaching kita gitu ya. Jadi bisnis coaching certification program ini
ya, bukan hanya melatih peserta untuk bisa menjadi seorang coach profesional, tapi di dalamnya justru teman-teman belajar bagaimana menerapkan skills kompetensi coaching ini dalam pekerjaan sehari-hari. Ya. Kerjaan utama mereka, kalau sebagai leader mereka bisa praktekkan ini di kantornya atau dengan timnya. Kalau sebagai pengusaha juga mereka bisa gunakan dalam mereka berpikir sebagai seorang pengusaha dan juga mendevelop timnya juga. Sangat banyak manfaatnya untuk belajar coaching. Nah, teman-teman bisa buka www.corporaconsulting.com, cari produk certification yang judulnya coaching. Silakan pelajari di sana isinya seperti apa. Kalau cocok, daftar. Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi nomor yang tertera di sana. Salah satu nomornya Aisyah. Oke, Coach Adi. Terima kasih banyak ya, Coach, untuk sharing-sharing pada sesi kali ini, Coach. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dilayangkan di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.